The fear is simply because you're not living with life, you're living in your mind. Your fear is always about what's going to happen next. That means your fear is always about that which does not exist. Hai, lu tahu gak sih? Kadang kita ngerasa jadi takut gitu buat ngambil langkah besar dalam hidup. Tapi tahu gak? Itu justru yang bikin kita semakin dewasa dan tumbuh sebagai individu. Menurut gua ya, gua pun pernah ngerasain rasa takut itu. Waktu pertama kali gua harus pindah ke kota baru buat kerja, yang pastinya pertama kali ya gue ngerasa takut banget gitu. Tapi ternyata setelah gue lakuin dan berjalan selama bertahun-tahun, ternyata hidup gue makin lebih seru, lebih menantang, lebih menyenangkan, lebih banyak warna gitu yang gue dapetin. Jadi kalau lu mau tumbuh dan ngeraih mimpi-mimpi lu harus berani ambil langkah besar dalam hidup lu. Because you need to hear this here. Maybe you here because you need to dust off your dreams. Maybe you need to explore your imagination. Maybe you just need to identify your gift so you can quit tripping in your own life trying to figure out what you can do when God already planted inside you a long time ago. Caranya gimana? Bentar. Gua mau ngingetin lagi. Ini bukan channel motivasi atau apapun itu sebutannya. Kayak yang udah gue jelasin di video gue sebelumnya. Channel ini gue buat karena keresahan gue pribadi tentang diri gue dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gue. So, gue gak bisa bilang ini sebuah motivasi atau bahkan tips and trick. Ini hanya riset gue yang menurut gue relatable gitu sama gue. Dan gue mau share poin yang udah gue dapetin. Ya gitu. Oke, lanjut. Pertama, lo harus belajar ngelepasin rasa takut lo. First we need to talk about where fear comes from. It's actually wired in. And it comes from a region of our brain called our amygdala. Takut itu wajar banget. Tapi pikir lagi deh. Kalau lu terus-terusan ngerasa takut ngelakuin apapun, lu bakalan kehilangan banyak banget momen penting dalam hidup lu. Lu bakal kehilangan banyak kesempatan buat diri lu lebih berkembang. Atau ya, lu bisa aja kehilangan kebahagiaan lu sendiri gitu. Apalagi tentang ketakutan-ketakutan yang lu buat dalam otak lu sendiri, yang sama sekali belum pernah lu lakuin sebelumnya. Di sini gue bilangnya tentang ketakutan ngambil langkah perubahan atau apapun itu yang positif ya. Bukan perkara atau hal yang negatif. Dan lu juga pasti punya kedewasaan kok buat milih baik buruknya sesuatu. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Because it starts as soon as you open up your eyes in the morning or whenever it is that you start the day. As soon as you open up your eyes to greet the day, you enter into consciousness. It is at that moment that your creativity is at its most powerful. Right there and then, you have an opportunity to steer your thoughts and your emotions in the direction that you want them to go, not in the direction that they're telling you to go. So ya, balik lagi ke hal tadi. Mau gak mau, lu harus belajar buat ngelepasin rasa takut itu dan tetap maju. Kedua, lu harus punya tujuan yang jelas. Ketika lu punya tujuan jelas, lu lebih mudah buat nentuin langkah-langkah yang harus lu ambil. Gua gak bisa nge-breakdown ini lebih detail karena gua tahu tujuan setiap individu pasti berbeda. Dan yang paling tahu diri lu ya diri lu sendiri. Intinya lu pasti paham lah sama poin gua yang ini. Ketiga, lo harus siap buat belajar dari kegagalan. Gagal itu pasti, apalagi ketika lo memasuki usia dewasa dan sedang berproses tentang kedewasaan.
lu pasti ngerasain kegagalan dan kekecewaan. Dan itu wajar. Yang gak wajar ketika lu gagal dan lu gak mau coba lagi, atau lu malah nyalahin diri sendiri atau orang-orang sekitar lu. Gagal wajar banget kok. Dan bahkan dirasain semua orang. Gak peduli dari golongan manapun atau bahkan orang yang punya privilege seberapapun, mereka semuanya pasti punya titik kegagalan. Tapi yang gue tahu dari mereka-mereka yang udah berpengalaman nih, gak ada kata nyerah ketika lu udah punya tujuan jelas. Dan balik lagi ke poin pertama tadi, kalahin rasa takut lo. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, ya coba lagi lah, gimana pun caranya. Seenggaknya lu masih tetap hidup di dunia ini. Jangan pernah berhenti berkembang. Menangin diri lu. Keempat, lo harus punya dukungan dari orang terdekat lo. Dan gue sadar ini poin yang paling penting. Sekali lagi menurut gue ya. Ya soalnya dengan adanya dukungan dalam bentuk apapun itu dari orang-orang terdekat lo jadi lebih semangat dan punya semangat ngejar mimpi-mimpi lo. Maksudnya gini, dengan adanya mereka nih, entah keluarga, sahabat, temen, atau pasangan lo yang menurut lu berarti banget buat lu, secara gak langsung itu semua bakal bikin lu ngerasa tetap semangat gitu. Bahkan ketika lu lagi di fase kegagalan, alam bawah sadar lu secara gak langsung pasti bakalan bereaksi buat ngebikin lu harus bangkit. Karena gue yakin lo semua pasti pengen lu berarti gitu buat mereka. Lo semua pasti pengen buat mereka bangga sama lu, bangga punya lu. Apalagi ketika lu jatuh, mereka bakal ngelangkul lu dengan hangat, dengan kasih sayang yang ya itu pasti nenangin banget dan bikin proses healing lu lebih cepat. Gue yakin. Oke, dari seluruh poin yang udah gue sampein, semoga lu bisa nangkep sih poin yang gue maksud tadi, dan lu bisa dapet insight dari apa yang udah gue omongin. Terakhir dari gue, dan gue minta 45 detik waktu lo buat ngebaca tulisan yang ada di video gue abis ini. Gue pengen lu baca perlahan gitu, sambil lu peluk diri lu sendiri. Udah? Yuk. Dan ya, gua DS. Thank you.